Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendra, mahasiswa Teknik Pertambangan angkatan 2019 Universitas Sriwijaya. NIM 0302 128 1924 Kelas B Kampus Indralaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tugas mata kuliah preparasi batubara, di mana pada tugas ini kami diminta untuk menghitung suatu soal ataupun suatu studi kasus yang mengenai pembangunan coal washing plant, atau lebih tepatnya mengenai kolam pengendapan lumpur atau KPL, dan bisa dilihat pada layar untuk tugasnya. Dari tugas ini ada beberapa hal yang sudah kita ketahui, yaitu pertama, kebutuhan air sebesar yaitu 452 meter kubik per jam, lalu ada kandungan solid sebanyak 7,5%, dan dengan kata lain kandungan airnya itu sebanyak 92,5%, dan data-data lain yaitu ukuran partikel sebesar 3 kali 10 pangkat 6 meter, berat jenis solid 2,5 gram per cm kubik, viskositas air yaitu 1,31 dikali 10 pangkat 6 kg per meter detik. Adapun poin-poin yang harus dihitung yaitu berat padatan, berat air, volume padatan, volume air, total volume, kecepatan pengendapan, luas kolam pengendapan, dimensi kolam pengendapan, volume kolam pengendapan, waktu partikel mengendap, kecepatan air dalam kolam, waktu yang dibutuhkan air melewati kolam, persentase pengendapan harus lebih dari 85%, waktu penggerukan rentang antara lebih dari 30 hari. Baiklah, langsung saja kita bahas untuk poin yang pertama. Untuk poin yang pertama yaitu berat padatan. Itu dihitung dengan rumus yaitu berat padatan sama dengan persentase solid dikali kebutuhan air dikali berat jenis padatan, yang mana hasilnya yaitu 84.750 kg per jam. Lalu untuk poin yang kedua yaitu berat air, dicari dengan rumus yaitu berat air sama dengan persentase air dikali kebutuhan air dikali berat jenis air, dan hasil yang didapat yaitu sebesar 418.100 kg per jam. Untuk poin ketiga yaitu volume padatan per detik, dihitung menggunakan rumus yaitu sama dengan berat solid per dalam kurung berat jenis padatan dikali 3600, hasilnya yaitu 0,0094 meter kubik per detik. Lalu untuk poin yang keempat yaitu volume air per detik, itu dihitung dengan menggunakan rumus sama dengan itu berat air per dalam kurung berat jenis air dikali 3600, hasil yang dapat itu 0,1161 meter kubik per detik. Lalu untuk total volume poin kelima yaitu total volume per detik, itu tinggal dijumlahkan saja antara volume padatan per detik dengan volume air per detik, hasilnya itu 0,1255 meter kubik per detik. Lalu untuk poin yang keenam yaitu kecepatan pengendapan, itu dihitung dengan rumus VT sama dengan G dikali D pangkat 2 dikali dalam kurung berat jenis padatan dikurang berat jenis air, lalu dibagi dengan 18 dikali viskositas, yang mana hasil yang didapatkan yaitu sebesar 0,0056 meter per detik. Lalu untuk poin yang ketujuh yaitu luas kolam pengendapan, dihitung dengan menggunakan rumus sama dengan Q total per VT, dan hasil yang didapatkan yaitu 22,37 meter persegi. Lalu untuk poin yang ke-8 yaitu dimensi kolam pengendapan. Untuk dimensi kolam pengendapan sendiri, untuk perhitungan pertama kali saya belum menggunakan dimensi yang ada pada layar ini. Dimensi yang saya pakai yaitu dimensi yang sama pada materi, yaitu dengan jumlah kompartemen 3, kedalaman juga 3, lebar kolamnya 9, lalu untuk panjang kompartemen itu 2, karena panjang ini merupakan hasil pembagian dari luas kolam pengendapan dengan dibagi lebar kolam pengendapan, sehingga dapat angka 2,4, lalu dibulatkan ke bawah menjadi 2.
Tapi kalau menggunakan dimensi kolam pengendapan yang sama pada materi, maka hasil akhir yang didapatkan yaitu tidak memenuhi, di mana persentase pengendapan di sini itu sebesar 70%, di mana kita perlu hasil persentase pengendapan itu lebih dari 85%. Lalu untuk waktu menggerakkan juga tidak memenuhi, bahkan sangat jauh, yaitu sebesar 5,6 hari atau 6 hari. Oleh karena itu saya mencoba-coba menggunakan angka-angka ya, sampai akhirnya saya menemukan angka-angka sebelumnya saya sudah tunjukkan pada layar tadi. Nah, inilah dimensi yang saya temukan yang hasilnya memenuhi kriteria soal ataupun studi kasus. Dan lagi untuk dimensi ini juga perlu kita sesuaikan dengan ekskavator yang digunakan jika itu untuk kasus di lapangan. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk poin ke-9, volume kolam pengendapan itu dicari dengan menggunakan rumus jumlah kompartemen dikali dalam kurung panjang dikali lebar dikali dalam kurung tinggi dikurang 0,5 meter tutup kurung. Hasil yang didapatkan yaitu 955,5 meter pangkat 3, dimana kenapa tingginya dikurang 0,5 meter itu karena perbedaan ketinggian antar kompartemen. Lalu untuk poin yang ke-10 yaitu waktu partikel mengendap, itu dicari dengan menggunakan rumus TV sama dengan H per VT, dimana H adalah H itu 7 dibagi VT 0,0056, dapatnya hasil yaitu 1247,61 detik, yang kalau dijadikan unit yaitu 20,79 menit. Lalu untuk poin yang ke-11 yaitu kecepatan air dalam kolam, dihitung dengan menggunakan rumus pH sama dengan Q total per A, dimana Q total yaitu 0,1255 dibagi luas, dimana luas ini adalah lebar dikali kedalaman kolam, dan hasil yang didapatkan yaitu sebesar 0,0059 meter per detik. Lalu untuk poin yang ke-12 yaitu waktu air melewati kolam, dicari dengan menggunakan rumus pH sama dengan P per VH. P nya ini merupakan hasil dari perkalian antar panjang dan jumlah kompartemen, dimana jumlah kompartemennya ada 7 dikali dengan panjang juga 7, maka P yang didapatkan yaitu 49. Jadi untuk waktu air melewati kolam tersebut, hasil yang didapatkan yaitu 8195,57 detik, atau kalau di dalam menit yaitu 136,59 menit. Lalu untuk poin yang ke-13 yaitu persentase pengendapan, dicari dengan menggunakan rumus yaitu waktu yang dibutuhkan air keluar per waktu yang dibutuhkan air keluar plus waktu pengendapan, lalu dikali 100. Hasil yang didapatkan yaitu sebesar 86,78%, yang mana ini memenuhi persyaratan yang lebih dari 85%. Lalu selanjutnya kita akan mencari padatan yang diendapkan per hari terlebih dahulu dengan menggunakan rumus yaitu padatan yang diendapkan per detik dikali 3600 dikali curah hujan per hari dikali persentase pengendapan, di mana curah hujan di sini saya asumsikan dengan 1 jam hujan per hari, dan hasil yang akhir yang didapatkan yaitu sebesar 29,42 meter kubik per hari. Lalu barulah kita bisa mencari poin ke-14 yaitu waktu pengerukan, dimana untuk mencari waktu pengerukan ini yaitu dengan rumus sama dengan volume kolam per volume padatan yang diendapkan per hari, dan hasil yang didapatkan yaitu sebesar 32,47 hari, atau kalau dibulatkan itu sebesar 32 hari, dan ini memenuhi kriteria di mana harus lebih dari 30 hari untuk waktu penggerukannya. Baik, mungkin sekian untuk tugas kali ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada
kekurangan mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar, dan kalau misalkan ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.